Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran matematika, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, hari ini kita akan mempelajari matematika kembali tentang penyajian data. Kemarin, kita telah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, pada hari ini, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak-anak kelas 5, ini adalah contoh menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ada jenis olahraga dan banyak siswa. Jenis olahraganya terdiri dari sepak bola 9 siswa, voli 6 siswa, tenis meja 10 siswa, bulu tangkis 7 siswa, renang 5 siswa, catur 2 siswa. Lalu kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Langkah pertama anak-anak, kalian harus membuat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Jadi kita buat dulu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Nah, pada sumbu mendatarnya itu, kalian harus membuat jenis olahraganya. Nah, karena di sana tidak cukup ya, kita singkat saja, sepak bola SB, voli itu V, kita buat ya. Lalu tenis meja itu TM, bulu tangkis BT, renang R, dan catur C. Nah, di sana yang perlu kalian ketahui bahwa jarak antar jenis olahraga itu harus sama. Jadi kalau jaraknya 1 cm, semuanya juga 1 cm. Jadi jangan nanti jarak yang pertama 1 cm dan yang keduanya 2 cm. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus jenis olahraga itu harus sama ya, berdekatannya dengan jarak yang sama. Lalu kalian buat di sumbu tegaknya itu adalah banyak siswa. Jadi jumlah siswanya ya, banyak siswanya kalian buat dimulai dari 0. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kalian perlu diperhatikan juga anak-anak bahwa jarak antar jumlahnya itu juga harus sama. Kalau jaraknya setengah sentimeter, maka setiap jarak antar angkanya juga harus setengah sentimeter. Jadi tidak ada yang berbeda-beda ukurannya. Untuk membuat diagram batangnya, kita harus melihat datanya dari banyak siswa tersebut. Nah, karena di sana bedanya hanya 1 ya anak-anak, makanya Bapak buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Mungkin ada juga nanti yang kelipatan 2 atau kelipatan berapa ya. Jadi kalau misalnya kelipatan 5 buat 5, 10, 15, 20, 25 seperti itu ya. Jadi berbeda-beda nanti tentang banyak siswa ataupun banyak benda-benda yang lainnya tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sana bagaimana kita membuat diagram batangnya ya. Jadi yang perlu kalian lakukan dulu yaitu menentukan dulu garisnya ya. Jadi misal di sana kita lihat sepak bola itu di angka 9. Maka kita harus buat garisnya dulu, buat garis putus-putus untuk membuat diagram batangnya ya. Jadi misalnya dari 9 itu kita buat garis putus-putus ya. Nah, setelah membuat garis putus-putus baru kita membuat diagram batangnya agar kita tahu tandanya di mana diagram batangnya itu harus berhenti. Jadi jangan salah. Jadi kalau di 9 ya harus di angka 9. Makanya diberi tanda titik-titik seperti itu ya. Terus lanjut misalnya tentang voli ya. Volinya itu di angka atau di banyak siswanya itu ada 6. Nah, di angka 6 itu juga kita buat tanda ya, buat tanda titik-titik. Di tanda titik-titik itu untuk mempermudah kita ya, mempermudah kita membuat diagram batang. Nah, kita buat ya tanda titik-titik, lalu kita buat diagram batangnya untuk
voli, jenis olahraga voli yang terdapat 6 siswa. Selanjutnya di angka 10 kita buat juga garis putus-putus untuk tenis meja, lalu kita buat diagram batangnya. Selanjutnya lagi bulu tangkis. Bulu tangkis itu di angka 7 atau jumlah siswanya atau banyak siswanya ada 7. Maka bulu tangkisnya juga kita buat diagram batangnya. Selanjutnya renang. Renang itu ada 5 siswa. Kita buat juga garis putus-putus untuk mempermudah kita membuat diagram batang. Nah, pada catur terdapat 2 siswa. Kita juga buat garis putus-putusnya, lalu kita buat diagram batangnya. Jadi anak-anak, diagram batangnya seperti ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa jaraknya itu harus sama ya anak-anak, agar diagram batangnya terlihat lebih rapi, baik yang mendatar maupun yang tegak. Kemudian untuk menentukan angka-angka yang berada di sumbu tegak, kalian harus melihat datanya pada tabel banyak siswa ataupun yang lainnya ya anak-anak. Mungkin untuk soal-soal yang lainnya jaraknya berbeda-beda. Mungkin ada kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 5 dalam membuat angka-angkanya. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.